Bab 2610 Pengepungan. Di depan kota Yuanxi, Lu Ye meletakkan tangannya yang besar ke dalam cahaya neon dan tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, cahaya neon dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Dia segera mengerti bahwa kejutan ini seharusnya dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Benar saja, setelah fluoresensi menghilang, dia menemukan bahwa kekuatan eksternal yang dapat dia andalkan telah meningkat 200. Kali ini, kekuatan yang dapat dia kerahkan hampir 1600. Dia mengepalkan tinjunya dengan lembut dan merasakannya tanpa suara. Lu Ye sangat puas. Memang benar bahwa peningkatan kekuatan sendiri memungkinkan pemain caturnya sendiri untuk menggerakkan lebih banyak bidak catur, yang tidak banyak membantu situasi secara keseluruhan, tetapi selama pihaknya lebih kuat, dia dapat membunuh lebih banyak Hedao dan memicu lebih banyak serangan. Aturan kejutan macam apa yang tidak akan kamu dapatkan saat waktunya tiba. Kekuatan aslinya hanya sedikit lebih dari 1000, tetapi sekarang dia memiliki 600 lebih. Sungguh peningkatan yang sangat besar. Terlebih lagi, ini karena aturan harta karun. Itu tidak akan membebani tubuhnya dan dapat digunakan sesuka hati. Pikiran Lu Ye tidak bisa tidak menjadi aktif. Awalnya, dalam kompetisi seperti itu, kekuatannya tidak begitu besar. Ada banyak Hedao yang lebih kuat darinya. Namun, jika situasinya terus berlanjut seperti ini, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Dengan premis bahwa para ahli tingkat penguasa kota itu tidak dapat menikmati peningkatan mutiara Hedao, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui semua orang, tidak peduli siapa yang dia hadapi. Dapat dibantai sesuka hati, sosok cemerlang itu segera muncul di benaknya. Awalnya, Lu Ye tidak memiliki harapan untuk berkah Xing Yuan padanya. Bagaimanapun, celah dalam kekuatannya sendiri terlalu besar, dan dia memiliki peningkatan mutiara Hedao. Bahkan Yuanxi tidak dapat membunuhnya, tetapi sekarang. Lihat, tampaknya ada kesempatan untuk mengingininya. Kemunculan tiba-tiba papan catur langit berbintang, sebuah harta karun, benar-benar memberinya tempat yang sangat baik untuk tampil. Sangat disayangkan karena keterbatasan kotak catur, Lu Ye tidak dapat mengetahui di mana Jiao itu berada. Untuk beberapa putaran berikutnya, dia tinggal di kota Yuanxi. Tujuan Yuanxi merekrut kembali para biksu ini adalah untuk mempertahankan kota. Tentu saja, dia tidak akan memindahkan mereka saat ini. Namun, Lu Ye memperhatikan bahwa Yuanxi mulai memobilisasi klon pohon bakatnya. Sebelumnya, identitas pohon bakat tersebut tidak pernah dimobilisasi, karena hanya ada beberapa Dao Fusion yang hidup berdampingan dengan klon tersebut di papan catur, jadi tidak terlalu penting untuk dimobilisasi. Namun, Yuanxi saat ini memiliki keuntungan memobilisasi 4 petak catur lebih banyak daripada darah hitam, jadi memobilisasi klon pohon bakat tidak memengaruhi situasi keseluruhan. Lu Ye secara alami memahami apa yang direncanakan Yuanxi, jadi dia menunggu dengan tenang. Waktu berlalu, dan di papan catur, para pemain dari kedua belah pihak memobilisasi pasukan dan jenderal mereka di sekitar kota Yuanxi. He Xue bermaksud menggunakan kota Yuanxi untuk mengganggu penyebaran Yuanxi, jadi dia secara alami tidak menyia-nyiakan usahanya. Menghadapi situasi ini, Yuanxi hanya bisa melakukan penyesuaian yang sesuai. Di bawah mobilisasi seperti itu, para pemain Hedao dari banyak posisi catur di dekatnya, di bawah mobilisasi para pemain catur dari kedua belah pihak, terus mendekati kota Yuanxi. Begitu bertemu, itu pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Hanya beberapa saat kemudian, pertempuran sengit pecah di beberapa petak catur. Yuanxi mengerutkan kening, tetapi He Xue tertawa tanpa henti. Hanya karena Yuanxi Kang tidak dalam posisi yang sangat baik setelah mengocok catur, tidak ada banyak Hedao di dekatnya seperti halnya musuh, dan secara relatif, jaraknya umumnya lebih jauh. Dengan mobilisasi seperti ini, keuntungan Heizi jelas. Yuanxi hanya bisa menggunakan bidak caturnya untuk mencoba yang terbaik untuk mencegat bidak hitam yang mendekati kota, tetapi setelah setiap pertempuran, tidak banyak yang bisa mendapatkan keuntungan. Dalam permainan catur, saat ini di kota ini, Yuanxi tidak hanya memobilisasi klon pohon bakat, tetapi juga Yudi. Dari sudut pandang Yuanxi, klon dan Yudi bergerak ke arah yang berlawanan, yang membuatnya lebih cepat dan lebih mudah bagi mereka untuk bergabung satu sama lain. Setengah jam kemudian, Lu Ye, yang bosan di depan kota Yuanxi, tiba-tiba melihat sekilas sekelompok tokoh di kotak catur terdekat di sebelah kiri. Mereka semua tertutup cahaya hitam. Ada beberapa dari mereka, ada sekitar 40 atau 50 dari mereka. Pemimpinnya. Keduanya memiliki sikap yang luar biasa dan jelas selaras satu sama lain. Lu Ye mengerutkan kening. Kelompok pria berkulit hitam ini jelas dimobilisasi oleh He Xue untuk membuat masalah di Yuanxi Kang. Babak ini mereka mendekati kota, dan di babak berikutnya mereka memenuhi syarat untuk menyerang kota. Namun, jumlah pasukan musuh yang sedikit mungkin tidak cukup untuk menyerang kota. Lu Ye bahkan berharap mereka akan memasuki kotak catur tempat kota Yuanxi berada di babak selanjutnya. Sekarang kekuatannya telah meroket, selama Yunian dapat menahan salah satu Hedao, dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuh yang lain dan kemudian bergabung dengannya. Oleh karena itu, baginya, dua Hedao di antara kelompok pria berkulit hitam ini bukan hanya koin jurang bintang yang hidup, tetapi juga dua kejutan. Yunian juga melintas ke sisi Lu Ye. Meskipun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, tidak ada masalah serius secara keseluruhan. Lu Ye memiringkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata kepadanya, dan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Setelah menunggu dalam diam sejenak, giliran Yuanxi seharusnya sudah berakhir, tetapi pihak mereka belum dimobilisasi, jadi mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Lu Ye menatap orang-orang kulit hitam di sana dan berbicara perlahan, "Saudara Yu, jika kamu kalah nanti, kamu harus fokus pada perlindungan diri. Aku akan menghadapi lawan-lawanku sesegera mungkin dan datang untuk membantumu."
Yunian tertawa keras, aku tidak akan merindukan rekan Taoisku. Itu tidak lebih dari menahan musuh dan dipukuli secara pasif. Dia akrab dengan aspek ini, belum lagi mereka belum bertarung. Siapa yang bisa tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Babak darah gelap telah dimulai. Namun, bintik matahari di kotak catur yang berdekatan tidak bergerak. Kedua pemimpin itu hanya menatap dingin ke sisi ini, tidak satu pun dari mereka memiliki niat baik. Lu Ye mengerutkan kening dan tiba-tiba berbalik untuk melihat kotak catur lain di dekatnya. Di kotak catur itu, sekelompok biksu lain muncul, dengan cahaya hitam melilit mereka. Tidak hanya itu, ada juga bintik matahari yang muncul di kotak catur ketiga. Meskipun hanya ada 3 sosok, dilihat dari momentum ketiganya, mereka jelas 3 Hedao. Ups, ekspresi Yunian berubah. Heixue tidak segera memobilisasi batu hitam untuk menyerang kota Yuanxi. Sebaliknya, Heixue memobilisasi batu hitam dari 2 petak lainnya untuk mendekat. Kali ini, kota Yuanxi diserang dari 3 sisi. Belum lagi ratusan barisan Rongdao dan Hedao, musuh memiliki setidaknya 7. Di sisi lain, di sini di kota Yuanxi, hanya Lu Ye dan Yunian yang memiliki kekuatan Hedao, dan puluhan lainnya semuanya berada di Fusion Dao. Jika kita menunggu sampai putaran Heizi berikutnya dan dikepung oleh 3 pihak, kota Yuanxi tidak akan memiliki cara untuk melawan. Banyak Rongdao yang panik, tetapi menghadapi situasi ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai bidak catur, mereka hanya bisa menunggu di sini. Saudara Lu, bisakah kita memasuki kota untuk bertahan? Yunian bertanya, menggosok dahinya. Baru saja, Lu Ye membawa mereka langsung kembali ke kota Yuanxi. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah kota Hedao tempat Lu Ye seharusnya berada. Musuh saat ini kalah jumlah, dan jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya dapat mengandalkan formasi pelindung kota Hedao. Lu Ye mengangguk, itu mungkin, tetapi saya tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengaktifkan formasi, jadi saya khawatir saya tidak akan dapat mengerahkan banyak kekuatan formasi pelindung. Yudai selalu bertanggung jawab untuk tetap berada di kota. Selama jangka waktu yang begitu lama, kekuatannya telah merasuki setiap sudut formasi. Oleh karena itu, meskipun Lu Ye dapat mengaktifkan formasi, itu jelas tidak seefektif aktivasi Yudai. Jika kemampuan bertahan formasi yang diaktifkan oleh Yudai adalah 10, jika dia mengambil peran tersebut, mungkin hanya 5 atau 6 saja. Terlebih lagi, kota Yuanxi tidak pandai dalam hal perlindungan. Pertahanan pasif sama saja dengan menunggu kematian. Dibandingkan dengan pertahanan pasif, Lu Ye lebih cenderung mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, kesenjangan antara jumlah dan kekuatan mereka secara keseluruhan terlalu besar, jadi mengambil inisiatif untuk menyerang sama sulitnya. Petik 2. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa membunuh kuda itu dan memperlakukannya sebagai kuda hidup. Saya percaya bahwa para pemain catur dalam formasi kita tidak akan tinggal diam dan mengabaikan kita. Kata Yunian. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok sosok tiba-tiba muncul dari kotak catur di dekatnya, tubuh mereka terbungkus cahaya putih. Giliran Yuanxi, dan dia jelas memobilisasi bidak-bidak putih ini. Musuh dan kami bertemu di kotak catur itu dan segera mulai bertarung. Lu Ye hanya melihat sekali dan merasa tidak enak, karena pihak Bai Zi jelas tidak kalah jumlah dengan pihak lain, dan ada banyak yang terluka. Tampaknya dia baru saja mengalami pertempuran besar dan bersikap defensif secara pasif sejak awal. Namun, mereka pasti telah melakukannya setelah menerima instruksi dari Yuanxi, karena setelah 20 tarikan napas lagi, giliran darah hitam akan tiba. Jika dia mengerahkan orang-orang hitam ini untuk menyerang kota Yuanxi, maka orang-orang kulit putih akan dapat membalikkan keadaan. Jika dia tidak menyingkirkan mereka dan ingin menangkap batu-batu putih ini, maka batu-batu putih itu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Setelah giliran Yuanxi, dia dapat memindahkan batu-batu putih itu ke dalam kotak catur kota Yuanxi untuk membantu Lu Ye. Lindungi kota itu. Tidak peduli apapun, selama mereka dapat bertahan hidup 1 kali reinkarnasi, mereka dapat bertahan hidup. Lu Ye menatap Yuanxi dan berkata melalui suara, Tuan, seberapa jauh klon itu dari Xiaodi? Sejak Yuanxi mulai mengerahkan klon pohon bakat, Lu Ye tahu bahwa dia ingin menggunakan kekuatan klon untuk mengirim Xiaodi kembali secara langsung, karena hanya ketika Xiaodi kembali ke kota Yuanxi, kota itu dapat memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, Xiaodi terlalu jauh dari kota itu, dan hampir mustahil untuk mengerahkannya kembali, jadi dia hanya dapat mengandalkan kekuatan klon itu. Suara Yuanxi segera terdengar di telinganya, Liu Ge. 6 kisi, bahkan jika klon dan Yudi bergerak saling mendekat setiap saat, akan butuh 3 putaran untuk bergabung ke satu tempat. Jika pihak kita memiliki 3 putaran, maka seluruh permainan catur akan menjadi 6 putaran, dengan setidaknya 120 napas waktu. Ini tidak termasuk penundaan yang disengaja oleh Black Blood. Begitu dia menunda dengan sengaja, waktu tunggunya akan lebih lama lagi. Sudah terlambat, Black Blood sudah memobilisasi bintik matahari. Di 3 petak catur yang berdekatan, termasuk yang menyerang bidak putih, semua batu hitam mengalir ke petak tempat kota Yuanxi berada. Lu Ye menyapa, masuklah ke kota. Yunian bergabung dengan kerumunan dan segera mengikutinya ke dalam kota. Lu Ye merunduk ke aula tengah, mengangkat tangannya dan menekannya pada mutiara Hedao, mengaktifkan formasi pelindung kota. Saat berikutnya, tanah berguncang dan gunung berguncang, dan banyak serangan datang ke arah kota dari segala arah. 7 musuh bergabung dan ratusan Fusion Dao menyerang pada saat yang sama. Warna tirai cahaya formasi dengan cepat meredup. Menurut situasi ini, saya khawatir formasi akan hancur dalam waktu kurang dari 50 napas, dan pada saat itu musuh akan dapat berbaris lurus masuk. Bahkan jika Lu Ye memiliki segala macam cara, dia tidak dapat melindungi mutiara Hedao miliknya sendiri. Bab 2611 Apakah Anda, Saudara Ye, begitu berani?
Di salah satu ujung papan catur, Yuanxi menatap ke bawah ke lokasi kota dengan ekspresi muram. Setelah bekerja keras begitu lama, semuanya sia-sia. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa melakukan apapun dengan sepenuh hati dalam hidupku, karena apapun yang kulakukan dengan serius tidak akan pernah berhasil. Hahaha. Di sisi lain, Heixue tidak bisa berhenti tertawa. Dia bisa menghancurkan kota Yuanxi kali ini, yang tidak diragukan lagi membuatnya merasa senang. Yuanxi hanya meliriknya dengan dingin dan bersiap untuk memindahkan semua orang kulit putih di kota Yuanxi. Kota ini tidak dapat dipertahankan lagi. Biarkan Lu Ye dan yang lainnya tinggal di sana, hanya menunggu untuk mati. Tetapi tepat ketika dia akan melakukannya, suara Lu Ye tiba-tiba mencapai telinganya lagi, dan kemudian dia melihat Lu Ye mengeluarkan sebuah benda, pola kekosongan dengan cepat dibangun, dan dia melemparkan benda yang dikeluarkan itu ke depan, menyebabkan riak-riak di angkasa. Ketika benda itu jatuh, benda itu menghilang. Pada saat yang sama, ada pola kekosongan di depan klon, dan benda yang menghilang dari tubuh aslinya muncul tepat di depan klon. Dengan pikiran di benak Yuanxi, ia mulai memobilisasi klon-klonnya dan Yudi. Di tempat klon-klon itu berada, ada juga sekelompok Bai Zi yang berkumpul bersama, tidak hanya Rong Dao, tetapi juga seorang He Dao, yang mereka temui dalam perjalanan ke sini, dan kemudian mereka bertemu bersama dan dimobilisasi oleh Yuanxi. Pada saat ini, kotak catur tempat klon berada memiliki hak untuk bergerak maju satu kotak, dan He Dao melakukan bagiannya dan menyapa, ikuti aku, semuanya. Ambil langkah maju, diikuti oleh banyak jalur fusi. Hanya klon yang tersisa, memegang dadu seukuran kepalan tangan di tangannya, yang merupakan salah satu kejutan yang didapat Lu Ye setelah membunuh He Dao sebelumnya. Seperti yang diharapkannya, sebagai bidak catur, ia tidak dapat lagi menggunakan pola kekosongan untuk melakukan perjalanan melalui permainan catur, jika tidak akan ada akhir yang baik. Namun, hanya memindahkan benda mati dengan cara ini tidak memicu aturan penalti permainan catur. Oleh karena itu, dadu yang diperoleh oleh tubuh utama tiba di tangan klon tanpa cedera. Inti masalahnya adalah benda ini tidak hanya bisa digunakan oleh Lu Ye, biksu manapun yang mendapatkannya bisa menggunakannya. Hal ini sudah dipahami oleh Lu Ye saat ia memperoleh dadu tersebut. Apa ini? Heixue menunduk sedikit dan melihat ke arah tangan klon tersebut. Ia telah memperhatikan gerakan-gerakan di kota Yuanxi, terutama Lu Ye, jadi ia melihat dengan jelas semua gerakan Lu Ye tadi. Namun, Heixue tidak tahu kegunaan dadu ini, tetapi ia hanya memiliki perasaan samar di dalam hatinya. Di bawah perhatiannya, klon tersebut melempar dadu ke depan, dan dadu tersebut segera mulai berputar, dan saat dadu tersebut berputar, angka-angka di keenam sisinya terus berubah. Hati klon tersebut terangkat, apakah bisa menyelamatkan kota Yuanxi tergantung pada ini. Dadu ini tidak ada hubungannya dengan dadu takdir. Angka-angka di dadu tersebut mewakili jumlah petak catur yang dapat digerakkan oleh pemilik dadu. Awalnya, dia berjarak 6 petak dari Yudi. Sekarang Yudi telah dimobilisasi dan maju 1 petak, jadi selama dadu tersebut memiliki poin lebih dari 5, dia dapat berhasil bergabung dengan Yudi. Hanya saja Lu Ye tidak pernah terlalu percaya diri dalam hal bertanding dengan karakternya. Angka-angka di keenam sisi dadu berkisar dari 0 hingga 10. Jika Anda ingin melempar 5 atau lebih, itu adalah setengah peluang. Yuanxi juga menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di bawah perhatian intens dari 3 pasang mata, dadu perlahan berhenti, dan klon tersebut melihat lebih dekat, dan hatinya tenggelam. Hal yang buruk, sebuah kata 0 besar terlihat, dan klon tersebut merasa bahwa benda ini penuh dengan kebencian terhadapnya dari dalam keluar. Namun, sebelum pikiran ini selesai, dia menyadari bahwa kata 0 dengan cepat memudar. Hati yang mati itu hidup kembali, ya, angka-angka ini berubah, jadi 0 bukanlah hasil akhir, masih ada kesempatan. Saat berikutnya, klon itu sangat gembira. Karena setelah kata 0 menghilang, angka di atas menjadi 9. Namun, kebahagiaan ini menghilang begitu lahir, karena Jiwe bukanlah hasil akhir. Karakter 9 menghilang dan digantikan oleh 1. Hati avatar berfluktuasi dengan perubahan angka ini, mengalami banyak suka dan duka dalam hidup dalam sekejap. Tidak sampai 1 napas kemudian angka itu mengalami beberapa perubahan dan berubah menjadi 6, lalu dadu itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan dilemparkan ke klon. Tanpa ragu-ragu, klon itu melangkah maju dan melangkah ke kotak catur di depan. Banyak teman di sini telah tiba, dan pemimpin He Dao melihat sekeliling untuk melihat apakah ada musuh di kotak catur terdekat. Kemudian sekelompok orang melihat klon pohon bakat melewati kotak catur seperti angin dan kilat, bergegas masuk. Dia memasuki kotak catur di depannya, tidak berhenti, dan bergegas ke depan lagi, dan sosoknya menghilang. Adegan aneh ini tidak hanya membuat banyak Rong Dao tercengang, tetapi bahkan pemimpin He Dao tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sepanjang jalan, mereka hanya dapat bergerak 1 petak dalam 1 waktu. Ini adalah pertama kalinya mereka dapat bergerak melalui beberapa petak secara berurutan seperti klon. He Dao bergerak maju dengan penuh pertimbangan, tetapi segera berhenti di tepi petak catur, karena dia dapat merasakan bahwa ada rintangan tak terlihat di depannya, yang menghalangi kemajuannya. Apa yang terjadi? Dia menoleh untuk melihat sekelompok praktisi Rong Dao. Semua kultivator menggelengkan kepala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. 4 blok dari sini, Yudi telah disambut oleh Yuanxi, dan melihat klon pohon bakat yang tiba-tiba menyerbu dengan terkejut, saudara Ye. Klon itu mengangkat matanya dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa beberapa biksunya sendiri berkumpul di sekitar Yudi. Klon itu dimobilisasi di sepanjang jalan untuk bergabung dengan yang lain, dan hal yang sama berlaku untuk Yudi. Dan kekuatan keseluruhan lebih kuat daripada tubuh individu. Selain Yudi, ada He Dao wanita lain di sini, dan sisanya lebih dari 30 He Dao. Apakah kamu tahu situasinya? Klon itu bertanya dengan cepat.
Yudi mengangguk, tuanku sudah menjelaskannya. Klon itu berkata, belum terlambat. Ketika dia selesai berbicara, pola kekosongan dengan cepat terbentuk dan menyebar ke segala arah. Hedao wanita itu bingung ketika dia mendengar ini, dan melihat klonnya membangun pola dao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yudi, adik junior Yudi, apa yang terjadi. Yudi berkata, kakak senior Ye seperti ini. Sekarang giliran Heizi, jadi dia punya waktu untuk memberitahunya secara singkat tentang situasinya. Yelin mengangguk setelah mendengar ini, jadi aku akan melindungi kota Hedaomu, tidak masalah. Jangan gunakan kekuatan itu. Klon itu berteriak pelan, lalu melepaskan labu pedang dari pinggangnya dan melemparkannya ke Yudi. Pada saat ini, pola dao telah menyebar sepenuhnya, menutupi semua orang di dalamnya. Klon itu sudah merasakan kebencian yang kuat menyelimuti tubuhnya, seolah-olah jika dia mencoba mengaktifkan pola ini, beberapa konsekuensi jahat akan menimpanya. Tetapi bagaimana dia bisa begitu peduli saat ini? Harta karun dadu telah digunakan, dan sekarang anak panah sudah ada di tali dan harus ditembakkan. Akhirnya giliran Yuan Xi, dan klon itu mengaktifkan pola kekosongan segera setelah merasakan bahwa itu sedang dimobilisasi. Cahaya bersinar terang, dan semua orang menghilang. Hanya klon yang tetap di tempatnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memenjarakannya. Kemudian seluruh orang itu dilenyapkan oleh kekuatan itu dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, aku telah merasakan kematian klon itu, dan diam-diam berdebar-debar. Perasaannya ketika dia menggunakan pola kekosongan untuk menggerakkan setengah papan catur itu benar. Perilaku seperti ini yang mengeksploitasi celah dalam aturan harta karun tidak akan berakhir dengan baik. Itu tidak apa-apa pada awalnya, hanya karena itu adalah pertama kalinya, jadi keinginan harta karun itu memperingatkannya. Tetapi karena ada yang kedua kalinya, itu tidak bisa dibiarkan. Lu Ye bahkan tidak menyadari bagaimana klon itu dimusnahkan. Untungnya, hasilnya tidak buruk. Di sekelilingnya, Yudai dan yang lainnya muncul, dan dia juga bisa merasakan bahwa akar pohon bakat masih berada di lokasi tempat klon itu terbunuh. Benda ini tidak dapat dilihat atau disentuh oleh orang lain, jadi kamu tidak perlu khawatir benda itu akan diambil. Kamu hanya perlu menunggu sampai pertarungan selesai dan mencari kesempatan untuk mendaur ulangnya. Xiao Di, ayo, Lu Ye menyapa dengan cepat. Yudi buru-buru datang ke Mutiara Hedao dan menggantikannya. Pada saat ini, di luar kota Yuanxi, 7 Hedao memimpin banyak fusion dao untuk menyerang dengan ganas. Warna formasi pelindung dengan cepat meredup, dan akan hancur dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, banyak musuh yang kuat tidak menyia-nyiakan upaya dalam serangan mereka. Namun, tepat setelah Yudai mengambil alih dari Lu Ye, kilau susunan pelindung yang sudah redup tiba-tiba menjadi lebih terang dan lebih tebal. Formasi pelindung ini hanya dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya di tangan Yudai. Bahkan jika Yuanxi berperang sendiri, itu tidak akan sebaik Lu Ye. Bergabunglah dengan formasi untuk membantu pertahanan. Yelin jelas merupakan seseorang yang telah mengalami pertempuran dalam waktu yang lama. Dia tahu bahwa yang harus mereka lakukan saat ini adalah segera bergabung dengan formasi dan menyediakan kekuatannya sendiri. Dia memberi perintah, dan banyak jalur fusi memasuki formasi satu demi satu, termasuk dirinya sendiri. Formasi pelindung kota Yuanxi bahkan lebih kuat. Jika sebelum Yudai kembali, formasi kota hanya dapat bertahan selama 10 napas lagi, maka sekarang setidaknya dapat bertahan selama 100 napas. Lu Ye memegang pisau di tangannya dan menyapunya. Kakak Ye, apa yang kamu lakukan? Yudai terkejut. Bunuh musuh. Lu Ye bahkan tidak menoleh ke belakang. Pertahanan pasif hanya bertahan. Dalam situasi ini, tidak ada perbedaan antara mampu bertahan selama 10 napas dan bertahan selama 100 napas. Manfaat terbesar dari kembalinya Yudi adalah untuk membebaskannya, sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ada begitu banyak musuh, jadi tentu saja dia tidak bisa menjadi lawannya. Tetapi dia berpikir bahwa tidak akan menjadi masalah untuk membunuh satu atau dua orang secara tiba-tiba. Jika dia bisa mendapatkan satu atau dua kejutan lagi yang akan meningkatkan kekuatannya, dan kekuatannya akan meningkat lebih jauh, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yudi tiba-tiba tampak khawatir. Dia jelas merasakan bahwa setidaknya ada 7 ahli Hedao di luar. Bagaimana Lu Ye bisa melakukan apapun jika dia keluar sendirian seperti ini? Tetapi sebelum dia bisa membuka mulut untuk membujuknya, Lu Ye sudah bergegas keluar dari aula tengah. Kakak Ye, berani sekali ya. Yelin menatap ke arah yang ditinggalkan Lu Ye dengan ekspresi bingung dan kagum di wajahnya. Aura mengalahkan ribuan orang seperti itu sungguh langka, dan penuh dengan kejantanan. Namun begitu dia selesai berbicara, Lu Ye bergegas kembali seperti embusan angin. Ada apa? Tanya Yelin. Terlalu banyak. Wajah Lu Ye sehitam dasar panci. Dengan kekuatannya saat ini dan 7 orang yang bergabung, dia masih memiliki keberanian untuk mencoba, tetapi jika ada lebih dari selusin orang, maka dia tidak akan berani mengambil risiko. Sekarang tidak ada lagi 7 orang di luar, karena ada musuh baru, yang dimobilisasi oleh darah hitam, menyerbu ke dalam kotak catur ini. Bab 2612 bertindak sendiri. Dengan bertambahnya musuh, kini ada sebanyak 12 Hedao yang mengepung kota Yuanxi, dan lebih dari 300 Hedao. Serangan hebat menyapu dari segala arah, menyebabkan pertahanan kota menjadi bergolak. Meskipun Yudi berusaha keras mengendalikan kota untuk menghindarinya, hanya ada sedikit ruang untuk bergerak di papan catur. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Awalnya, dengan kembalinya dia dan Yelin dan yang lainnya bergabung, tirai cahaya susunan pelindung menjadi jauh lebih terang, tetapi sekarang meredup dengan cepat lagi, dan saya khawatir itu tidak akan bertahan selama beberapa lusin napas. Untungnya, 20 napas kemudian giliran Yuanxi. Yudi segera menguasai kota Yuanxi dan bergegas keluar dari kotak catur ini, tetapi banyak musuh yang kuat tertahan dan tidak dapat mengejarnya.
Apakah ini baik-baik saja? Hei Sue tampak tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa kota Yuanxi akan dihancurkan kali ini, dan Yuanxi tidak punya cara untuk menghadapinya. Siapa yang tahu bahwa akan ada liku-liku seperti itu? Yuanxi menghela napas lega, diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Sebelum melihat kota itu meninggalkan kotak catur aslinya, dia tidak yakin apakah langkah ini layak dilakukan. Sekarang tampaknya pemindahannya juga efektif untuk kota Hedao, tetapi hanya jika kota Hedao memiliki seseorang untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, krisis di kota ini dapat diatasi untuk sementara. Kotamu tidak dapat diselamatkan. Aku sudah bilang begitu. Wajah Heixue tegas. Sekarang dia bisa melihat betapa Yuanxi menghargai kota Hedao, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Dalam seluruh permainan catur, ini adalah satu-satunya tempat yang dapat dia incar, belum lagi Lu Ye masih berada di kota itu, dan inilah orang yang paling ingin dia bunuh saat ini. 20 napas kemudian, ketika giliran darah hitam, gelombang musuh yang kuat sebelumnya mengalir ke lokasi kota Yuanxi. Babak baru perang pengepungan pecah. Untungnya, setelah puluhan napas istirahat, kekuatan formasi pelindung kota telah pulih. Selama kita selamat dari babak ini, kita dapat melarikan diri ke kotak catur berikutnya. Dalam beberapa ronde berikutnya, kota Yuanxi dan kelompok musuh yang kuat saling mengejar, dan karena kedua pemain catur itu terus-menerus mengirim pasukan ke dekat kota Yuanxi, area yang luas ini menjadi sepi. Setelah beberapa ronde, baik musuh maupun kami tidak menerima tenaga tambahan. Jika situasi ini terus berlanjut, tidak diragukan lagi bahwa siapapun yang dapat menambah tenaga terlebih dahulu akan memiliki lebih banyak keuntungan. Dan karena kota Yuanxi yang maju lebih dulu, pastilah kota inilah yang dapat memanfaatkannya di masa mendatang. Klik di sini untuk mendapatkan tenaga tambahan terlebih dahulu. Asumsinya adalah bahwa formasi pelindung kota tidak akan ditembus sebelum itu. Meskipun sesekali, kota memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sementara, dan kekuatan formasi pelindung telah pulih, kecepatan pemulihan tidak dapat dibandingkan dengan diserang. Dalam situasi seperti itu, selama kota tidak menerima penambahan tenaga kerja untuk beberapa ronde lagi, formasi besar itu pasti tidak terlindungi. Dan melihat sekeliling, itu benar-benar kosong. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan ini dalam waktu yang sesingkat itu? Kota ini dalam bahaya. Di aula tengah, pikiran Lu Ye berputar, dan tiba-tiba sebuah pesan datang dari Yuanxi. Tuan, apakah darah hitam itu menyadari sesuatu? Dia sepertinya telah menatapku. Yuanxi menghela nafas, dia yang bertanggung jawab atas permainan catur. Setiap kelainan pada papan catur tidak dapat disembunyikan darinya. Dia memang memperhatikanmu. Dia seharusnya menyadari bahwa kamu adalah sumber kejutan. Lu Ye mengangkat alisnya dan berkata, itu benar-benar suatu kehormatan. Tidak disangka bahwa dia akan menjadi sasaran penguasa kota tingkat Zhou seperti Hei Sue sekaligus. Jika bukan karena kesempatan seperti itu tidak akan pernah terjadi. Bagi orang seperti Hei Sue, kebanyakan orang Hedao tidak akan mampu menarik perhatiannya, apalagi hanya orang Fusion Dao. Tuan, saya bermaksud untuk memancing para pengejar. Yuanxi mengerutkan kening, Anda ingin bertindak sendiri. Karena darah hitam sangat peduli padaku, saya dapat memancing mereka pergi, dan dikejar seperti ini bukanlah masalah. Setelah banyak putaran berturut-turut, dia tidak mendapatkan apapun. Jika ini terus berlanjut, kapan dia akan dapat menggunakan keuntungannya? Jadi dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi. Bertindak sendiri, memancing para pengejar, dan melindungi si Kang di satu sisi. Lu Ye juga bermaksud untuk membunuh lebih banyak musuh. Selama dia dapat membunuh lebih banyak musuh, dia akan menjadi semakin kuat. Mungkin suatu saat dia akan menjadi tak terkalahkan di papan catur, dan dia bahkan dapat mengangkat papan catur. Juga, Tuan, seberapa jauh kita dari kota darah hitam? Dia bertanya lagi. Ekspresi Yuanxi berubah, apa yang ingin Anda lakukan? Lu Ye mendengus dingin, tidak sopan kembali tanpa membalas. Jika darah hitam ingin menyerang kita tidak bisa membuatnya mudah baginya. Kau ingin menyerang kota darah hitam? Yuanxi terkejut. Dia pikir Lu Ye agak aneh, tetapi segera matanya berbinar dan dia mengangguk, itu mungkin. Meskipun dia bertanggung jawab atas papan catur dan memiliki kendali keseluruhan, seluruh permainan catur saat ini dalam kekacauan. Yuanxi Kang menjadi sasaran lagi sekarang. Memang ada area yang dia abaikan. Setelah Lu Ye menyebutkan ini, dia menyadari bahwa lebih baik mengambil inisiatif daripada dikalahkan secara pasif. Selain itu, kota darah hitam adalah kota tingkat alam semesta, jika dapat dikalahkan, bahkan jika kota Yuanxi berhasil ditembus, itu akan menjadi keuntungan besar. Dengan pemikiran ini, Yuanxi tidak dapat menahan diri lagi. Meningkatkan level kota dan menjadikan kota Yuanxi sebagai yang teratas di dunia batin, melampaui 10 besar, adalah tujuan terbesarnya selama ini. Tentu saja, Lu Ye sendiri tidak dapat menaklukkan kota tingkat alam semesta, tetapi dia dapat memobilisasi orang-orang dari daerah sekitar untuk bergabung dengan Lu Ye untuk membantu. Tetapi jika dia benar-benar melakukan ini, ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkannya. Saat ini ada 12 Hedao yang mengejar kota Yuanxi. Jika darah hitam benar-benar ingin menargetkan Lu Ye, mereka dapat mengabaikan kota Yuanxi dan memobilisasi 12 Hedao ini untuk memburu Lu Ye. Sungguh, dalam permainan catur, dia menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, dan bahkan dengan sekuat tenaga, dia tidak dapat lolos dari kematian. Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai, dan itu sangat mungkin terjadi. Yuanxi berpikir dalam hati bahwa jika dia berada di posisi darah hitam, dia pasti akan membunuh Lu Ye dengan cara apapun yang diperlukan. Keberadaannya akan berdampak besar pada seluruh permainan catur. Tampaknya menyadari kekhawatirannya, Lu Ye berkata dengan nada menghibur, Tuan, jangan khawatir, aku bisa mengkloning diriku sendiri lagi.
Hanya ada satu klon pohon bakat pada satu waktu, tetapi klon sebelumnya telah terbunuh, jadi Lu Ye sekarang dapat memadatkan satu klon lagi. Fondasi klon adalah bagian dari akar, jadi kondensasi ulang merupakan pengorbanan besar bagi Lu Ye. Tidak terlalu besar, skenario terburuk adalah ke-12 prajurit Hedao ini terbagi menjadi dua kelompok. Jika ada 6, mungkin tidak mustahil untuk bertarung. Lu Ye menjilat bibirnya. Ketika kota itu dikepung oleh 7 orang Hedao sebelumnya, dia memiliki keberanian untuk bertarung. Jika dia hanya dikejar oleh 6 orang, tentu saja dia tidak akan takut. Selama dia dapat membunuh satu orang terlebih dahulu, dia akan memiliki kesempatan untuk membangun keuntungan. Apakah Anda yakin ingin mengambil risiko seperti itu, Komandan Dadu? Yuan Shi bertanya. Dalam hatinya, dia tidak ingin Lu Ye melakukan ini. Risikonya terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ye, pada akhirnya dia hanyalah seorang Fusion Dao. Bahkan jika dia berulang kali membunuh Hedao, itu tidak dapat mengubah kultivasinya. Fakta bahwa ranahnya tidak mencukupi. Tuan, saya memiliki 1600 level kekuatan saat ini. Lu Ye berbicara perlahan, yang merupakan jaminan bagi Yuan Shi. Yuan Shi terkejut, bagaimana bisa ada begitu banyak. Begitu kata-kata itu keluar, dia tiba-tiba menyadari, kejutan membunuh musuh di luar level. Tepat sekali, Lu Ye menjawab. Yuan Shi terdiam, dan kemudian berkata setelah beberapa napas, kalau begitu lakukan saja, tetapi Dadu Tong harus berhati-hati. Dia juga tahu bahwa Lu Ye tidak dapat terperangkap di kota Yuan Shi. Pion catur seperti itu harus dilepaskan dan diberikan kepada Yuan Shi. Lu Ye harus menciptakan peluang untuk membunuh musuh, jika tidak, dia akan kalah cepat atau lambat jika terus-terusan dipimpin oleh musuh. Ketika dia selesai berbicara, Lu Ye sudah mulai memadatkan klon pohon bakatnya. Setelah beberapa saat, dua sosok bergegas keluar dari aula tengah dan bergegas ke kolam Tao. Salah satu sosok mengulurkan tangan dan mengambil bunga teratai yang telah lama pulih. Jika kita ingin menyerang kota, Lian Zai tentu saja penting. Kota darah hitam adalah kota tingkat alam semesta. Bahkan jika tidak ada yang bertanggung jawab, formasi pelindung tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Belum lagi, begitu darah hitam merasakan ada yang tidak beres, dia pasti akan memobilisasi tenaga kembali ke pertahanan. Bahkan dikatakan bahwa dia kemungkinan besar telah memobilisasi seorang wakil penguasa kota tertentu dalam perjalanan kembali ke pertahanan terlebih dahulu. Tidak mungkin bagi orang seperti dia untuk membiarkan kota Hedao-nya terancam sedikitpun. Di luar kota, banyak biksu masih menyerang formasi pelindung. Yudi mengendarai kota Yuan Shi untuk menahan banyak serangan dan bergegas menuju kotak catur yang berdekatan. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari kota Yuan Shi dan terbang ke arah yang berbeda. Banyak musuh yang mengepung kota Yuan Shi tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka tidak menyadarinya dan tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dalam sekejap mata, kota Yuan Shi dan bahkan kedua figur itu jatuh ke dalam 3 kotak catur yang berbeda. Sebagai pemain catur, Anda dapat memobilisasi semua objek bergerak di seluruh kotak catur sekaligus, atau Anda dapat memobilisasinya secara terpisah, tetapi jika Anda memobilisasinya secara terpisah, Anda perlu menghabiskan jumlah waktu mobilisasi. Pada saat ini, Yuan Shi hanya menggerakkan satu kotak catur ini, yang dikonsumsi 3 kali, karena tubuh asli Lu Ye dan klonnya menempatinya masing-masing 1 kali. Hah, Heixue segera mengerutkan kening dan melihat papan catur, Lu Ye sendiri, dan klon pohon bakat. Untuk sesaat, dia tidak bisa membedakan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Dia mendengus dingin, kamu bahkan tidak bisa melakukan trik kecil. Sayang sekali, dia mengangkat 2 jari dan menyentuh matanya. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan cahaya dan kilauan, seolah-olah ada aliran yang tidak dapat dijelaskan dan misterius. Ini tidak diragukan lagi mengilhami teknik pupil, dan itu adalah teknik pupil yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Melihatnya dengan saksama lagi, Heixue mengerutkan kening lagi, karena dia menemukan bahwa bahkan jika dia mengaktifkan teknik pupilnya, dia tidak dapat membedakan keaslian kedua sosok itu. Keduanya tampak nyata, tidak ada perbedaan dalam baunya. Satu-satunya perbedaan adalah pakaiannya. Salah satu dari mereka berpakaian seperti salju dan memiliki penampilan yang tampan, tetapi tubuhnya kosong. Yang lain berpakaian hitam, dengan pisau panjang di pinggangnya, berdiri dengan pisau di tangannya, dan ekspresinya acuh tak acuh. Darah hitam segera terfokus pada yang terakhir. Dia secara naluriah merasa bahwa ini seharusnya Lu Ye sendiri, karena prajurit Tao itu menyerangnya. Namun kemudian dia memikirkan kemampuan Lu Ye untuk bergerak, jadi apakah ada prajurit Tao atau tidak, sepertinya itu bukan dasar. Mungkin ini adalah tindakan yang disengaja oleh pihak lain untuk mengganggu penilaiannya. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, keduanya palsu, dan Lu Ye yang asli masih ada di kota Yuan Shi. Bab 2613 1 lawan 6. Heixue memusatkan perhatiannya dan mengamati kota Yuan Shi dengan saksama. Sayangnya, kota Yuan Shi saat ini ditutupi oleh formasi pelindung yang besar, dan Yudi mengaktifkan ilusi Fata Morgana sebagai gangguan. Bahkan sebagai pemain catur, Heixue tidak dapat melihat dengan jelas untuk sementara waktu. Tiba-tiba kepalanya pusing. Kerja sama antara Lu Ye dan Yuan Shi membuatnya tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa karena terlalu banyak pilihan. Dia bahkan dapat memilih untuk melanjutkan pengepungan. Namun seperti yang dikhawatirkan Yuan Shi sebelumnya, karena dia telah menentukan bahwa Lu Ye adalah sumber kejutan, bagaimana dia bisa membuat pilihan ini? Dibandingkan dengan menaklukkan kota Yuan Shi, membunuh Lu Ye jelas lebih menguntungkan. Saya tidak dapat membedakan mana yang asli, jadi saya abaikan saja. Saat berikutnya, di bawah kendalinya, banyak kultivator terbagi menjadi 2 kelompok. Hanya ada 6 orang di salah satu jalan, saling mengejar ke dalam kotak catur. Di sisi lain jalan, tidak hanya ada 6 Hedao,
tetapi juga 300 Fusion Dao yang menyertai mereka. 6 Heidao dimobilisasi oleh Heixue sendiri, yang menghabiskan 6 kali mobilisasinya, jadi mustahil baginya untuk memobilisasi lebih banyak Fusion Dao untuk menemaninya. Ini tidak hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu, tetapi juga tidak masuk akal. Menurutnya, dimanapun tubuh asli Lu Ye berada, tenaga yang dimobilisasinya sudah cukup untuk menangkapnya. Hei, di salah satu bidak catur, klon pohon bakat menghela nafas. Kali ini saya membuat klon untuk menarik daya tembak. Saya ditakdirkan untuk tidak bertahan lama, tetapi keberuntungan saya tampaknya tidak terlalu baik. Karena yang dihadapi klon saat ini adalah barisan 6 Heidao sendirian. Dengan cara ini, yang saya hadapi adalah barisan 6 Heidao dan 300 Fusion Dao. Dia sebenarnya berharap situasi ini akan terbalik, karena dalam kasus ini, tekanan pada saya akan berkurang. Memang benar bahwa Rong Dao tidak ada apa-apanya di depannya. Dia dapat memotong melon dan sayuran sesuka hati untuk membunuhnya, tetapi ketika ada 300 Rong Dao yang berkumpul bersama, dia tidak bisa menganggapnya enteng. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diabaikan oleh Dao Lianhe. Untungnya, dia telah menyamarkan klon tersebut secara khusus sebelum itu, dan bahkan mengenakan pedang Panshan pada klon tersebut. Melihat ke-6 orang Heidao menyerang ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, klon tersebut dengan tenang membangun pola Dao kekosongan, dan kemudian melemparkan pisau Panshan ke arah pola Dao tersebut. Saat cahaya bersinar, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan turun. Pada saat ini, ke-6 Heidao yang bergegas mendekat semuanya ketakutan dan gelisah. Ketika mereka sadar kembali, tidak ada seorang pun di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak dapat mengetahui kemana perginya prajurit manusia itu. Namun, darah hitam melihat dengan jelas adegan di mana klon itu dilenyapkan oleh kehendak harta karun itu. Dia segera menoleh untuk melihat kotak catur tempat Lu Ye duduk, dan mencibir, mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Saluran fusi belaka sebenarnya memiliki potensi untuk mengacaukan situasi keseluruhan, dan juga memberi pemain lawan hak untuk memindahkan 4 kotak catur lagi setiap putaran. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Ketika dia melihatnya, pola kekosongan muncul di sebelah Lu Ye. Dia mengulurkan tangan dan meraih pisau Panshan. Saat berikutnya, darah menyebar, dan lautan darah yang besar memenuhi papan catur. Di sini 6 Heidao memimpin banyak Fusion Dao untuk menyerbu ke arah Lu Ye. Tiba-tiba melihat lautan darah menyebar, salah satu Heidao segera menunjukkan ekspresi jijik. Karena orang ini jelas dari klan darah. Dia mendengus dingin, teknik laut darah. Benar-benar konyol. Saat dia berbicara, ki dan darah dalam darah vampir Heidao melonjak, dan lautan darahnya sendiri juga menyebar. Tidak ada yang bisa mengalahkan vampir di lautan darah. Seni lautan darah pada awalnya diwariskan oleh para vampir. Meskipun para biksu dari ras lain memiliki banyak latihan, bagaimana mereka dapat dibandingkan dengannya dalam seni rahasia ini? Dalam pandangan klan darah Heidao ini, penggunaan teknik laut darah oleh Lu Ye hanya meminta kematian. Laut darah lawan tidak hanya tidak akan menyebabkan gangguan apapun padanya, tetapi itu benar-benar akan membantunya. Dia tidak dapat mengetahui mengapa prajurit manusia ini begitu bodoh. Tiba-tiba, 2 lautan darah bergabung menjadi satu, dan seluruh papan catur dipenuhi dengan darah. Klan darah Heidao segera merasakan lokasi Lu Ye dan segera memberikan arahan kepada 5 sahabat di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan Fusion Dao karena tidak perlu sama sekali. Di lautan darah, mata Lu Ye memadat, dan dia memegang pisau untuk membunuh ke depan. Dia dengan jelas merasakan bahwa ada tatapan di lautan darah yang mengintipnya secara diam-diam. Tidak diragukan lagi itu adalah aliansi klan darah, jadi selama dia berada di lautan darah ini. Setiap gerakan yang dia lakukan terlihat jelas oleh pihak lain. Dia telah siap secara mental untuk ini. 6 lawan berkumpul bersama, dan bagian belakang klan vampir dipimpin oleh seorang kultivator fisik dan seorang kultivator militer, dan 2 kultivator sihir lainnya mendukung mereka. Mantra mereka meraung dan siap untuk pergi, dan bahkan ada seorang kultivator hantu yang mengintai dalam kegelapan. Kematian. Kultivator tubuh adalah yang pertama mencapai Lu Ye dan meninju Lu Ye. Baju besi di pergelangan tangannya bersinar dengan cahaya dan kekuatannya berat. Lu Ye menebas dengan pedang panjangnya, dan cahaya yang mulia mekar di bilahnya. Saat pisau tinju itu bersentuhan, wajah kultivator fisik itu berubah drastis, dan dia berteriak kaget, karena pisau ini benar-benar langsung menembus kekuatan tahunnya, memotong tinjunya darinya, dan menebasnya ke arah tubuh tanpa kehilangan kekuatan apapun. Datanglah, nafas kematian melonjak ke dalam hatinya, dan kultivator tubuh itu tampak ngeri dan bingung. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Tepat ketika dia mengira dia pasti akan mati, pedang Lu Ye tiba-tiba ditarik kembali, dan cahaya pedang itu dibelokkan, menghalangi tombak yang datang dari samping. Lu Ye harus berjaga-jaga terhadapnya. Tembakan ini mungkin tidak membunuhnya, tetapi jika dia membiarkannya begitu saja, itu pasti akan menyakitinya. Musuh-musuhnya bukan hanya mereka berdua, tetapi juga kultivator hantu yang telah menyerang di belakangnya, dan orang-orang lain yang mendukungnya. Kedua latihan itu juga memberinya rasa ancaman yang kuat. Dalam hal ini, jika Anda melepaskannya, Anda pasti akan mati. Jadi, bahkan jika ada kesempatan untuk membunuh musuh tadi, Lu Ye hanya bisa menyerah. Terdengar suara keras, dan prajurit yang memegang senjata itu terhuyung. Ia dipaksa mundur oleh pedang Lu Ye, dan ia berseru, orang ini, sangat kuat. Pada saat yang sama ketika ia berbicara, kultivator hantu itu mengambil tindakan dan menyerang Lu Ye dengan keras di bagian belakang. 2 mantra lagi dilancarkan pada saat yang sama, menutupi seluruh tubuh Lu Ye. Sekuat Lu Ye pada saat ini, setelah mengalami serangan berturut-turut ini, kekuatan perlindungannya juga hancur, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Namun,
Ia memanfaatkan serangan kultivator hantu itu dan bergegas maju, langsung menyingkirkan pengepungan 3 musuh di sekitarnya. Tepat di depannya adalah vampir di belakang. Melihat ini, matanya tiba-tiba menyala. Mereka hanya memiliki satu putaran serangan gabungan, dan musuh terluka. Selain itu, musuh tampaknya panik dan benar-benar datang ke arahnya. Pada saat ini, ketika kekuatan perlindungan musuh hancur, itu adalah kesempatan yang baik untuk membunuh musuh. Ia mengulurkan tangan dan meraih Lu Ye, berteriak, mati. Tiba-tiba, ujung jari yang tajam menekan dahi Lu Ye, langsung membuka 5 lubang darah. Energinya mendidih, dan dia ingin membunuh musuh di depannya dalam satu gerakan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar, dan kekuatan tak terlihat datang dari segala arah. Energi dan darahnya mandek sejenak. Tidak hanya itu, kekuatan Tao di tubuhnya juga mandek pada saat ini. Dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, ketika dia menghadapi vampir dengan garis keturunan yang lebih kuat darinya. Ini adalah penindasan kesucian di antara para vampir. Tapi, bagaimana bisa ada penindasan terhadap sifat suci? Dari mana sumbernya? Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, dia melihat musuh yang tampak panik, yang ekspresinya berubah menjadi tenang dan acuh tak acuh. Ketika kilatan cahaya pisau menyala, penglihatannya berubah terbalik. Dalam sekejap konfrontasi, anggota klan darah terbunuh. Cahaya hitam dari tubuhnya terbang keluar dan membekas ke tubuh Lu Ye. Pada saat yang sama, bola fluoresensi juga muncul di depannya. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraihnya, dan fluoresensi segera mengalir ke lengannya dan menghilang. Lu Ye langsung terkejut. Kejutan semacam ini yang dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya adalah persis apa yang dia dambakan saat ini. Dapat dikatakan bahwa membunuh vampir ini segera meningkatkan kekuatannya sebanyak 250 langkah, dan dari awal hingga akhir, targetnya adalah penyatuan vampir ini. Karena penindasan suci, itu dapat mengejutkan lawan dan membuatnya lebih mudah untuk dibunuh. Tentu saja, jika dia memiliki kesempatan, dia juga ingin membunuh praktisi fisik yang dia lawan terlebih dahulu, tetapi sayangnya itu terlalu berisiko untuk dilakukan. Tepat saat dia berhasil di sini, 2 mantra lagi datang membombardirnya, menyebabkan Lu Ye terhuyung-huyung. Untungnya, dia telah mengumpulkan sebagian energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, kedua pukulan ini tidak akan mudah. Sosok itu terus bergerak, menyerbu ke depan untuk membunuh. Di kotak catur, tidak hanya ada 5 Fusion Dao yang tersisa, tetapi juga 300 Fusion Dao. Bahkan jika membunuh 1 Fusion Dao hanya dapat meningkatkan kekuatan, itu akan sangat besar jika kita benar-benar ingin membunuh semua Fusion Dao ini. Panen, dia berdarah sampai mati. Penggarap tubuh itu berteriak ngeri. Pada saat konfrontasi itu, dia benar-benar merasakan betapa kuatnya Lu Ye. Sendirian, dia bukan tandingan Yi He, tetapi Sui Ce lebih kuat darinya, dan dia juga menyebarkan lautan darahnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa, bagaimana dia bisa mati jika dia memanfaatkan lokasi itu? Dia tidak dapat mengetahuinya, dan beberapa orang Hedao lainnya juga tidak dapat mengetahuinya. Mereka hanya merasa berdarah dan bingung. Mereka tidak diperbolehkan berpikir terlalu banyak saat ini, karena Lu Ye telah memasuki banyak Kam Rong Dao dan membunuh mereka. Kemanapun mereka lewat, garis-garis cahaya hitam mengejar di belakang Lu Ye seperti meteor yang mengejar bulan, membekas di tubuhnya, terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Kelima pria Hedao mengejarnya, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang dan membunuhnya. Kematian Sui Ce tidak diragukan lagi membuat mereka sangat waspada, jadi kelima orang ini meringkuk rapat. Ketika menyerang Lu Ye, mereka tidak mencari jasa, tetapi tidak mencari kesalahan. Lu Ye tidak bisa melarikan diri. Belum lagi kecepatannya yang tidak secepat Hedao, tetapi saat ini dia ingin membunuh Dao Fusion itu, dan ada banyak penundaan dalam tindakannya, jadi setelah beberapa saat, dia dipukuli dan sedikit pusing. Saya tidak tahu berapa kali kekuatan pelindung telah rusak, tetapi telah dikumpulkan kembali beberapa kali. Dia juga mencari kesempatan untuk melihat apakah dia bisa membunuh Hedao lain, tetapi sayangnya formasi musuh terlalu dekat, tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Dalam waktu singkat, Lu Ye merasa seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Jika bukan karena lautan darah yang menutupinya, dia tidak akan dapat melanjutkan. Pada saat ini, musuh akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, dan kultivator tubuh berteriak, pecahkan lautan darah dengan cepat. Awalnya, ketika klan darah Hedao masih hidup, lautan darah ini bisa menjadi bantuan mereka. Namun, begitu klan darah Hedao mati, lautan darah menjadi penghalang. Di bawah naungan darah, sulit bagi mereka untuk memahami gerakan Lu Ye secara akurat. Bab 2614 Beracun. Setelah diingatkan oleh kultivator tubuh itu, banyak biksu terbangun dari mimpi dan mengerahkan kekuatan mereka untuk mengguncang lautan darah. Dalam sekejap, lautan darah menjadi gelisah, ombak naik kemana-mana, dan ada sedikit tanda-tanda keruntuhan. Dan begitu lautan darah runtuh, Lu Ye akan terekspos ke mata semua orang dan tidak akan lagi memiliki kenyamanan yang dimilikinya sebelumnya. Pada saat ini, Lu Ye akhirnya merasa bahwa dia telah dimobilisasi. Dia tiba-tiba mengumpulkan lautan darah dan bergegas ke arah yang dimobilisasi. Darah mengikuti di belakangnya dan dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Dalam sekejap mata, darah itu jatuh ke kotak yang berdekatan. Pada saat ini, dia memegang pisau di tangannya, dan tubuhnya berlumuran darah, baik dari musuhnya maupun dari dirinya sendiri. Yang paling serius adalah ada beberapa lubang darah seukuran kepalan tangan di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Berbalik dan melihat ke belakang, di papan catur yang berlawanan, beberapa Hedao melotot ke sisi ini, dengan keengganan di wajah mereka. Pertarungan singkat tadi membuat mereka sadar bahwa selama mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka seharusnya bisa merebut tanah itu. Ye Lai, kebetulan aturan permainan catur seperti ini, yang memungkinkannya melarikan diri.
Di belakang orang-orang Hedao, banyak orang Fusion Dao yang wajahnya penuh dengan jantung berdebar-debar. Dari 300 Fusion Dao, sekarang tinggal kurang dari 200. Kelompok Fusion Dao ini benar-benar dalam keadaan dibantai tadi. Di lautan darah yang pekat, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa merasakan aura di sekitar mereka. Tao dengan cepat memusnahkan. Lu Ye menenangkan energi dan darah yang melonjak di sekujur tubuhnya, dengan cepat duduk bersila, dan memasukkan segenggam pil penyembuh ke dalam mulutnya. Dia tahu dengan jelas bahwa pertempuran ini baru saja dimulai dan musuh tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, jadi dia harus membalas dengan cepat. Saya telah melihat Yuan Xi mengalahkan banyak musuh dengan satu orang berkali-kali sebelumnya, dan dia sangat bersemangat untuk melakukannya. Hanya ketika gilirannya tiba, dia akan menyadari kesulitannya. 1 lawan 1, tidak ada satupun Hedao yang bisa menjadi lawannya saat ini, tetapi dengan kekuatan gabungan, dia harus menghindarinya. Dia sah. Untungnya, dia baru saja membunuh seorang vampir Hedao dan masih memiliki lebih dari 100 Fusion Dao. Kekuatannya sendiri telah meningkat lagi. Sekarang dia telah mematahkan kekuatan 2000 Dao. Selama dia bisa membunuh Hedao lain nanti, Lu Ye akan percaya diri untuk membunuh mereka semua. Memusnahkan. Sekelompok sampah. Di samping papan catur, Hei Xue menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia tidak tahu mengapa barisannya sendiri tidak hanya gagal menjatuhkan Lu Ye, tetapi juga membalikkan orang-orang yang dia bunuh. Sangat disayangkan bahwa lautan darah hanya menutupinya, dan dia tidak melihat terlalu dekat. Sejujurnya, aku hanya tahu bahwa Hedao dari klanku sangat tidak kompeten sehingga dia dipenggal oleh seseorang di depannya. Untungnya, kultivator militer ini telah menderita luka serius, dan dia seharusnya tidak dapat pulih banyak hanya dalam 20 tarikan napas. Dia hanya perlu memobilisasi sekelompok orang itu untuk mengepung dan menekannya, dan dia pasti akan dapat mencapai keberhasilan. Di seberang Hei Xue, Yuan Xi tidak dapat menahan napas lega ketika dia melihat Lu Ye keluar dari masalah, tetapi belum saatnya untuk benar-benar merasa lega, karena Lu Ye belum sepenuhnya keluar dari masalah, dan musuh akan mengejarnya. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Dia mungkin tahu sesuatu tentang kekuatan Lu Ye. Dia juga tahu bahwa Lu Ye memiliki sifat suci yang kuat, jadi dia mampu membunuh vampir Hedao. Dia seharusnya mengejutkan lawan, tetapi 5 Hedao yang tersisa tidak memiliki vampir. Bagaimana Lu Ye harus menghadapinya? Tanpa penindasan dari sifat suci, kelima orang yang bekerja sama ini tidak akan semudah itu untuk dibunuh. Tepat ketika dia merasa khawatir, dia melihat Lu Ye sekali lagi mengaktifkan teknik lautan darah. Yuan Xi sedikit mengernyit. Memang benar bahwa teknik lautan darah memang dapat memainkan peran besar dalam situasi seperti itu, tetapi Lu Ye tidak dapat bertahan terlalu lama. Musuh hanya perlu dengan sengaja menargetkannya, dan lautan darah dapat hancur dalam sekejap. Lu Ye pasti tidak akan memiliki apapun untuk disembunyikan saat itu. Oleh karena itu, mengandalkan teknik lautan darah untuk menutupi dirinya sendiri tidak akan memberikan efek yang sangat baik, dan malah akan membuang-buang kekuatannya sendiri. Namun, Yuan Xi segera menyadari beberapa kelainan halus. Lu Ye jelas terluka saat ini, tetapi lautan darah tampaknya lebih tebal dari sebelumnya. Dia dapat mendeteksi anomali ini, dan darah hitam, yang lahir di klan vampir, dapat mendeteksinya lebih jauh. Untuk sesaat, kedua pemain catur itu tidak dapat mengetahui alasannya. Mereka hanya merasa bahwa Lu Ye mungkin tidak menggunakan semua kekuatannya saat mengaktifkan lautan darah. Hanya Lu Ye sendiri yang tahu bahwa perubahan di lautan darah berasal dari peningkatan kesucian. Vampir Hedao juga memiliki darah suci di tubuhnya, dan sifat sucinya cukup baik. Setelah dibunuh olehnya, Lu Ye mencairkan lautan darahnya, yang setara dengan memurnikan darah sucinya. Sedikit peningkatan dalam kesuciannya sendiri tercermin dalam perubahan lautan darah. Hanya dalam 2 tarikan napas, lautan darah memenuhi papan catur ini. Di papan catur yang berlawanan, kelima pria Hedao tampak muram, dan kultivator tubuh berkata, semuanya, ketika aku masuk nanti, aku harus memobilisasi kekuatan untuk menerobos lautan darahnya sesegera mungkin. Tanpa gangguan lautan darah, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Keempat Hedao lainnya mengangguk, dan mereka siap melakukan hal yang sama tanpa peringatan dari Tai Xiu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa seorang prajurit manusia memiliki pencapaian yang begitu mendalam dalam seni lautan darah. Pada saat ini, mereka telah melihat tanda-tanda sedang dimobilisasi. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk melindungi tubuhnya dan bergegas maju, berteriak, bunuh. Kelima Taois yang menyatu memimpin banyak Taois yang menyatu untuk dengan cepat bergegas ke lautan darah. Namun, begitu dia mendarat di dalam, kultivator tubuh tiba-tiba mengeluarkan ekspresi terkejut, dan ekspresi beberapa orang lainnya juga berubah drastis dalam sekejap. Ini, beracun. Racun macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Di tengah semua celoteh itu, beberapa orang Hedao panik sejenak, karena lautan darah tempat mereka mendarat sebenarnya mengandung zat beracun. Racunnya begitu dahsyat sehingga di luar imajinasi, dan dapat dengan mudah merusak kekuatan perlindungan mereka. Penuh luka, kejadian tak terduga itu membuat mereka gelisah dan gelisah. Mereka hanya bisa mengerahkan segenap kekuatan dan mempertahankan daya perlindungan mereka. Pada saat ini, kultivator tubuh itu tiba-tiba melihat sekilas sosok samar di lautan darah yang lewat tidak jauh darinya. Bahkan di bawah selubung darah, kilatan cahaya pedang yang tiba-tiba itu terang dan membakar. Ekspresinya berubah drastis dan dia berseru, hati-hati dengan serangan mendadak. Ketika dia selesai berbicara, dia meninju dengan keras ke arah itu. Dia jelas menyadari bahwa pukulannya mengenai lawan, tetapi umpan baliknya terasa seperti dihantam oleh dinding tembaga. Tidak hanya gagal melukai lawan sama sekali, tetapi tinjunya sendiri juga terkejut dan terluka. Orang ini telah menjadi jauh lebih kuat lagi.
Dalam permainan catur, mereka tentu tahu bahwa membunuh musuh dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi sejauh ini, mereka belum membunuh banyak musuh, dan peningkatannya tidak terlalu besar. Tetapi musuhnya berbeda. Dia baru saja membunuh salah satu He Dao mereka, dan juga membantai begitu banyak Fusion Dao. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dan entah mengapa, kultivator fisik itu merasa bahwa kekuatan lawan telah meningkat ke tingkat yang di luar perhitungannya, dan peningkatan itu lebih besar dari yang diharapkannya. Tepat saat dia menyelesaikan pikirannya, dia mendengar teriakan. Kultivator tubuh itu terkejut ketika dia mendengar bahwa suara itu berasal dari seorang kultivator Dharma dalam tim. Yang membuatnya semakin gelisah dan takut adalah bahwa teriakan kultivator Dharma itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian napasnya menghilang. Faxiu telah mati. Di bawah serangan diam-diam musuh, dia terbunuh dalam satu pertemuan, sama seperti rekan vampirnya tadi. Dia ngeri, karena jika target serangan diam-diam musuh tadi adalah dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan mampu menahannya, dan dia pasti akan menjadi orang yang mati. Bukan hanya dia, tetapi tidak ada dari 5 anggota He Dao dalam tim yang bisa menahannya. Hanya dapat dikatakan bahwa kultivator itu tidak beruntung dan menjadi sasaran. Betapa konyolnya, mereka datang ke sini dengan momentum besar dan sepenuhnya siap, tetapi mereka lengah oleh musuh. Intinya adalah racun yang tiba-tiba muncul di lautan darah. Dari mana racun ini berasal? Saya belum pernah mendengar bahwa teknik laut darah dapat dikultivasikan untuk menahan racun. Hampir pada saat yang sama ketika kultivator Fa meninggal secara tragis, terangan teredam terdengar, dan kultivator hantu berteriak, "Saya melukainya." Lu Ye melakukan serangan diam-diam seperti ini. Meskipun dia diselimuti oleh lautan darah, dia akan tetap diperhatikan oleh musuh jika dia mendekat. Kultivator fisik itu meninjunya, belum lagi beberapa lainnya, hampir bersamaan dengan membunuh kultivator hukum. Kekuatan perlindungannya juga hancur. Namun ketika terjadi keadaan darurat, Lu Ye bergegas ke kelompok Rongdao di belakang seperti sebelumnya. Dengan pedang menyala ke segala arah, tubuhnya menyapu dan mulai membunuh. Hancurkan lautan darah dengan cepat. Kultivator fisik itu berteriak, dia tidak bisa lagi membiarkan musuh membunuh seperti ini. Begitu kultivator Fa itu mati, musuh meningkatkan kekuatan 50 jalur lainnya. Mereka yang terbunuh di jalur fusi juga dapat membawa kekuatan-kekuatan kepada lawan. Meningkat, jika ini terus berlanjut, mereka benar-benar tidak akan menjadi lawan lagi. Untungnya baginya, racun itu tampaknya hanya menutupi area kecil, yang persis di tempat mereka menetap, jadi selama mereka bergerak keluar, mereka tidak akan diganggu oleh racun itu. Banyak sosok bergerak di lautan darah, dan kekuatan dahsyat mengguncang ke segala arah. Lautan darah yang besar itu hanya bertahan selama beberapa napas sebelum hancur berantakan. Lu Ye hanya bisa menahannya. Begitu pemandangannya jelas, Lu Ye berlumuran darah, dan dia masih membunuh kerumunan Rongdao. Cahaya pedang diarahkan ke arahnya, dan vitalitasnya pun memudar. Berhenti membunuh. Kultivator fisik itu menggertakkan giginya, meraung, dan bergegas menuju Lu Ye. Kultivator hantu dan kultivator prajurit yang tersisa tidak berani mengabaikan, dan segera mengepungnya. Di tempat lain, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini, dan kemungkinan besar mereka akan melarikan diri. Namun dalam permainan catur, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Jika mereka tidak membunuh musuh, mereka harus menunggu untuk dibunuh, jadi tidak peduli seberapa enggannya mereka. Tidak peduli seberapa takutnya dia hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Penggarap Dharma terakhir menjauh darinya dan menggunakan prajurit Tao untuk menembakkan sinar cahaya ke arah Lu Ye. Sungguh sia-sia. Di samping papan catur, Hei Sui hampir meledak karena marah. Jika bukan karena kendala permainan catur, dia pasti ingin keluar dan membunuh Lu Ye dan para sampah itu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tetap sendirian. Bagaimana mungkin para pecundang ini begitu tidak kompeten dan berhasil lagi dan lagi? Namun satu hal membuatnya bingung. Meskipun dia tidak dapat melihat pemandangan sebenarnya di lautan darah, dia dengan jelas mendengar beberapa kata, jadi, dari mana racun itu berasal? Itu benar-benar membuat orang-orang He Dao itu takut seperti ular dan kalajengking. Di seberangnya, Yuan Xi menyipitkan matanya dan sangat rileks dari hatinya yang berat. Hei Xue tidak tahu dari mana Lu Ye mendapatkan racun itu, tetapi dia mengetahuinya. Racun Lianzi adalah yang paling kuat terhadap Taoisme. Bahkan susunan pelindung kota He Dao pun kesulitan untuk menahannya, apalagi kekuatan pelindung orang-orang He Dao. Lu Ye pasti telah menyebarkan lautan darah dan diam-diam menjatuhkan racun Lianzi di area tempat musuh masuk, tinggal menunggu musuh jatuh ke dalam perangkap. Memang benar racun yang kuat ini tidak dapat membunuh musuh, tetapi ketika musuh panik, itulah saat terbaik bagi Lu Ye untuk melakukan serangan diam-diam. Jenderal keluargaku pemberani dan banyak akal, jadi sepertinya aku tidak perlu terlalu khawatir. Bab 2615 gagal mencapai kesuksesan. Satu-satunya penyesalan Yuan Xi adalah setelah Lu Ye membunuh kultivator hantu dalam serangan diam-diam, kejutan itu diberikan kepada para pemain catur. Kejutan ini berbeda dari dua kejutan sebelumnya. Kejutan ini tidak memberinya hak untuk memindahkan dua petak catur lagi, tetapi itu adalah manfaat lain. Memang benar bahwa kejutan ini sangat bagus dan seharusnya sangat berguna pada saat-saat kritis, tetapi Yuan Xi berharap Lu Ye dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, yang akan sangat membantu situasinya saat ini. Di dalam petak catur, Lu Ye telah membunuh hampir 50 orang Rongdao. Tiba-tiba dia merasakan niat membunuh datang dari belakangnya. Tanpa berpikir, dia berbalik dan menghindarinya. Namun, niat membunuh itu terus-menerus dan sangat cepat. Dia tidak dapat menghindarinya sejenak, jadi dia hanya bisa berbalik dengan tergesa-gesa, menebas dengan pisau panjangnya, dan mematahkan sinar cahaya yang menyerang di depannya. Itu jelas merupakan serangan dari kultivator Dharma terakhir.
Ini juga alasan mengapa dia memilih sisi yang jauh daripada menyerang kultivator fisik dan kultivator militer tadi, tetapi pergi untuk menyerang dan membunuh salah satu kultivator hukum. Kekurangannya dalam hal tingkat kultivasi awalnya membuatnya jauh lebih rendah dari Hedao dalam hal kecepatan. Jika dia tidak membunuh penggarap Fa dengan cepat, itu pasti akan sangat merepotkan begitu dia dijauhi oleh yang lain. Sayangnya, tidak ada cukup waktu sekarang, dan musuhnya bukan vegetarian, jadi dia hanya bisa membunuh satu. Saat ini latihan ini menjadi masalah. Diganggu oleh penggarap Dharma, 3 musuh yang kuat sudah mendekat. Lu Ye menatap dengan tajam, mengangkat matanya untuk melihat penggarap fisik, dan menebasnya dengan cahaya pedangnya. Pada saat ini, semua jiwa dari penggarap tubuh telah hilang. Dia telah mengalami teror kekuatan Lu Ye sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia bukan tandingannya. Untungnya, dia tidak sendirian sekarang, dia punya teman. Dia segera mengangkat lengannya, dan 2 pelindung lengan di pergelangan tangannya berubah warna dan berubah menjadi hitam pekat, tampak sangat berat. Ketika pelindung lengan itu bertabrakan, kekuatan itu mengembun menjadi perisai pelindung di depannya. Saat berikutnya, aku merasakan sakit di pinggangku. Bagaimana mungkin? Mata kultivator fisik itu membelalak, dan baru pada saat inilah dia akhirnya menyadari bahwa dia telah salah menilai arah bilah pedang musuh pada saat kritis hidup dan mati. Tidak, bukannya aku salah melihatnya, tetapi musuh menggunakan beberapa cara untuk mengganggu penilaianku. Pisau panjang yang tajam itu memotong tubuh Tisiu, dan dia jelas merasa bahwa dia sedang dibedah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menundanya. Serangan Bingxiu dan Guisiu telah mengenai Lu Ye dari kiri dan kanan. Keduanya bekerja sama, tetapi mereka hanya membuatnya sedikit terhuyung, dan bahkan tidak menembus kekuatan pelindungnya. Tepat ketika kultivator tubuh itu merasa bahwa dia pasti akan mati, gerakan Lu Ye tiba-tiba membeku. Serangan Faxiu telah tiba. Pada saat ini, Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Hedao musuh lainnya. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Pada ronde pertama konfrontasi, kultivator tubuh ini lolos dari pedangnya. Hal yang sama terjadi padanya. Tentu saja itu tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menyerang kultivator Fa. Menurut perkiraannya, kultivator Fa mungkin dapat menembus kekuatan pelindungnya, tetapi paling-paling dia hanya akan terluka ringan, yang tidak akan berakibat fatal. Menukar cedera dengan nyawa tidak diragukan lagi merupakan kesepakatan yang bagus. Selama Anda membunuh satu Hedao lawan lagi, sisanya akan mudah. Siapa sangka saat serangan Faxiu menimpanya, Lu Ye sama sekali tidak merasakan adanya serangan. Serangan itu lembut dan lemah, tetapi seperti lapisan lem yang melilit pisau Panshan miliknya, membuat potensi pisaunya terhalang. Itu saja, banyak orang Fusion Dao yang selamat akhirnya sadar pada saat ini, dan semuanya menyerangnya. Lu Ye langsung merasakan krisis yang kuat di hatinya. Jika pedang ini terus memotong, tubuhnya pasti akan mati, dan aku khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Tanpa ragu, dia segera menarik kembali pedangnya dan menebas kultivator hantu itu. Kultivator hantu itu berteriak kaget dan terlempar jauh, lengannya gemetar hebat. Prajurit yang memegang senjata mengambil kesempatan untuk menusuk tubuh Lu Ye, dan kekuatan perlindungannya akhirnya hancur. Senjata itu menembus dada kanan Lu Ye dan keluar dari tubuhnya. Sebelum Lu Ye bisa menyerangnya, prajurit itu menghunus tombaknya dan melarikan diri di belakangnya, awan darah mengepul dari tombaknya. Beberapa sinar cahaya lagi menyambar, dan tepat saat Lu Ye hendak menghindar, dia tiba-tiba merasa bahwa pisau Panshan di tangannya menjadi seberat gunung, dan dia terhuyung-huyung. Ini tidak diragukan lagi adalah metode Faxiu. Saya tidak tahu metode ajaib macam apa cahaya agar-agar itu. Di bawah kendali Faxiu, itu bisa ringan atau berat menurut hati seseorang. Lu Ye lengah, dan beberapa sinar cahaya mengenainya dengan tepat, membuatnya berdarah. Tidak hanya itu, tetapi salah satu sinar cahaya berubah menjadi koloid, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Perasaan berat ini tidak hanya berasal dari pedang Panshan, tetapi juga seluruh tubuhnya menjadi seberat gunung. Lu Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kultivator itu. Sungguh kesalahan besar. Jika aku tahu bahwa kultivator ini memiliki kemampuan aneh seperti itu, aku seharusnya membunuhnya terlebih dahulu. Bunuh dia dengan cepat. Kultivator itu bertemu dengan tatapan tajam Lu Ye, jantungnya berdebar, dan dia berteriak, teknik rahasianya telah berlaku, dan sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membunuh musuh. Begitu dia selesai berbicara, ketiga orang Hedao itu semua bergegas menuju Lu Ye, dan orang-orang Hedao itu juga menggunakan metode mereka sendiri. Lu Ye dengan canggung menghindar dan menghindar, tetapi itu tidak berhasil. Dalam sekejap, dia dipukuli di sekujur tubuhnya dengan memar. Meskipun dia memiliki sekitar 2100 poin kekuatan saat ini, dengan tubuhnya yang terhalang, bahkan seekor harimau pun tidak dapat menahan sekawanan serigala. Untungnya, dia segera menyadari bahwa dia sedang dimobilisasi, dan segera mengabaikannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri dan bergegas maju. Darah mengalir deras di sepanjang jalan, dan situasinya menyedihkan. Setelah beberapa saat, keempat musuh Hedao dan banyak Rongdao menatap Lu Ye yang telah bersembunyi di kotak catur terdekat dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Ini bahkan tidak membunuhnya. Kultivator fisik itu menyentuh luka di pinggangnya dan dipenuhi dengan kemarahan. Ada kekuatan aneh yang bertahan di sekitar luka saat ini, yang menghambat pemulihan lukanya. Oleh karena itu, jika dia bergerak sedikit saja, darah akan menyembur keluar dari pinggangnya. Dia harus mengeluarkan kekuatan untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Guisiu mengerutkan kening, kelihatannya seperti Rongdao, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Lucu untuk mengatakan bahwa mereka telah bertarung selama 2 ronde, dan mereka masih belum mengetahui seperti apa tingkat kultivasi Lu Ye.
Tidak peduli apapun kondisinya, dia akan terbunuh di ronde berikutnya. Kultivator tombak itu mendengus dingin. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat kultivator Fa, bisakah metodemu menahan musuh bertahan selama 20 napas? Pada saat ini, tubuh dan pisau panjang Lu Ye masih terbungkus dalam zat seperti agar-agar, dan tampaknya dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Fa Xiu berkata, jika aku tidak mati, aku dapat mempertahankannya selamanya, tetapi... Petik 2. Tetapi apa? Dia mungkin benar-benar perpaduan Tao. Karena jika dia adalah perpaduan Tao, dia seharusnya dapat dengan mudah menyelesaikan teknik rahasiaku. Teknik rahasianya biasanya tidak dapat memainkan peran sebesar itu. Paling-paling, itu hanya dapat menjerat musuh untuk sesaat, tetapi efeknya luar biasa ketika digunakan pada Lu Ye. Ini jelas merupakan manfaat yang dibawa oleh penindasan alam. Bisakah Dao Fusion sekuat itu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Prajurit yang memegang senjata itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Meskipun dia memiliki kecurigaan dalam hal ini, dia tidak akan pernah mengakuinya. Dia mengira bahwa mereka berenam akan memimpin 300 Dao Fusion. Pada akhirnya 2 ronde mati di tangan orang lain, 2 Hedao dan setengah dari Hedao. Ini terlalu memalukan. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, dia harus dibunuh di ronde berikutnya. Kultivator hantu itu memainkan bilah pendek di tangannya, alisnya menggelap. Hati-hati jika dia menyebarkan lautan darah lagi, juga racun yang tidak dapat dijelaskan. Kultivator fisik itu mengingatkan mereka. Mereka lengah oleh serangan ini tadi. Mereka telah menderita kerugian, jadi tentu saja mereka harus waspada. Untungnya bagi mereka, Lu Ye sedang menjalani perawatan darurat dan tidak ada tanda-tanda menyebarkan lautan darah. Alasan utamanya adalah karena sulit untuk menyebar. Dia menyebarkan lautan darah 2 kali dalam waktu singkat, dan hampir hancur. Energi dan darahnya bergetar dan gelisah. Menyebarkannya secara paksa tidak akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Suara Yuan Xi masuk ke telinganya, Dadu Tong, apakah kita masih bisa bertarung? Dia melihat bahwa Lu Ye terhalang saat ini dan situasinya tidak baik, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Sebelumnya, dia hanya bisa menonton, tetapi ketika Lu Ye membunuh kultivator itu, dia mendapat kejutan. Jika kejutan ini digunakan pada Lu Ye, dia bisa memindahkan Lu Ye ke lokasi yang aman. Jangan khawatir, Tuan, ronde berikutnya adalah kematian mereka. Lu Ye menundukkan matanya dan menjawab dengan tenang. Mata Yuan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar, dan dia segera menyadari bahwa situasi di pihak Lu Ye tidak seserius yang dia kira. Dia seharusnya memiliki sarana untuk menyelesaikan teknik rahasia kultivasi, tetapi dia hanya berpura-pura tidak dapat memancing orang ke dalam masalah. Dia bahkan mengatakan bahwa itu bisa diselesaikan sebelum dia melarikan diri ke petak catur ini, tetapi dia tidak melakukannya. Karena jika diselesaikan pada saat itu, ketika giliran darah hitam, dia pasti akan menyingkirkan musuh-musuhnya. Lu Ye mungkin tidak dapat membunuh semua musuh dalam waktu singkat. Tetapi jika babak baru dimulai, itu akan berbeda. Lu Ye tidak hanya punya waktu untuk sedikit pulih, tetapi juga memiliki lebih banyak waktu untuk membunuh musuh. Yuan Xi merasa tenang di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia cemas. Hei Sue telah mengamati situasinya, dan ketika dia melihat ini, dia mendengus dingin, bidak ini pasti akan mati. Tanpa dia, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Ketika permainan catur pertama kali dimulai, bidak hitam memiliki keuntungan besar, yang membuatnya menjadi pemimpin di antara para pemain catur. Mereka memiliki banyak keuntungan dalam menyerang dan bertahan, tetapi dalam waktu yang singkat ini, keuntungan-keuntungan ini terhapuskan. Sumber dari semua ini adalah bahwa putih dapat memindahkan 4 petak lagi di setiap ronde. Meskipun seiring berjalannya permainan, jumlah petak yang dapat dipindahkan oleh kedua pemain bertambah, tetapi keuntungan dari keempat petak itu masih dapat diakumulasikan. Pasir menjadi menara dan tidak dapat diabaikan. Untungnya, tanggapannya cukup tepat waktu. Meskipun dia membayar sejumlah harga, dia mampu menghilangkan bahaya ini pada akhirnya. Saat dia berbicara, Hei Xue melambaikan tangannya yang besar dan mengalihkan pikirannya. Sambil memobilisasi batu hitam di banyak bidak catur, dia melancarkan serangan sengit terhadap Yuan Xi. Saat dia memobilisasi, Tisiu dan 4 orang lainnya menyerbu ke posisi Lu Ye seperti harimau yang turun dari gunung. Kultivator hukum segera mengorbankan prajurit taunya, berdiri di tempat, dan menyerang Lu Ye dengan serangan seperti sinar. Kultivator tubuh memimpin, kultivator prajurit dan kultivator hantu berkoordinasi dari kiri ke kanan dan dengan cepat mendekat. Lu Ye terhuyung-huyung berdiri, napasnya tampak sangat sia-sia, dan matanya memantulkan 3 musuh yang menyerang. Dia memegang pisau di kedua tangan dan mengangkatnya dengan susah payah, seolah-olah dia akan melakukan perlawanan terakhir. Melihat pemandangan ini, 3 Hedao yang dipimpin oleh Tisiu tidak ragu lagi dan kecepatan mereka meningkat tajam. Bunuh! Kultivator fisik itu meraung marah, kekuatan Tao melonjak liar di permukaan tubuh, dan ki dan darah mengembun. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.